ada kalimat yang menarik dari Sayyidina Ali ya. Sabar adalah kendaraan yang takkan tergelincir, sedangkan qanaah adalah pedang tajam yang takkan tidak mempan. Penjelasan dari kalimat Sayyidina Ali gimana itu maksudnya? Tapi nyambung dengan pertanyaan tadi kan, kita kan manusia yang mempunyai segala keterbatasan Ya. Jadi bagaimana sabarnya tuh dengan keterbatasan kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan ini? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah ini kan berbicara tentang posisi sabar itu sendiri tadi. Posisi sabar yang sebenarnya, apakah ketika kita ingin melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu, kita tuh harus sabar dulu, apakah kita usaha dulu semaksimal mungkin baru kita bersabar gitu. Ya, jadi tadi kan sedikit dibahas kondisi di mana kemudian batinnya, kondisi di mana logika. Sabar itu kan menahan diri dari gejolak-gejolak batiniah yang kontraproduktif lagi. Selagi masih aman ya silakan saja. Selagi masih aman ya silakan saja terus bermanuver sedemikian rupa. Tapi ketika bermanuver tentunya ranahnya adalah ranah syariat ya. Ranah syariat itu ya halal haram gitu kan. Itu juga harus dipertimbangkan. Ya bisa saja kemudian memberi ada solusi, tapi solusi itu malah haram. Ya jangan dong kan gitu. Itu kan jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Artinya ya kondisi batiniah dalam urusan sabar ini selalu membersamai dalam setiap proses kita. Dalam setiap proses kita itu selalu membersamai. Sehingga ya tenang betul gitu, dan dia nggak kagetan. Orang-orang sabar itu nggak kagetan. Ketika diberikan apapun dari Allah yang menurut orang lain mengejutkan, dia tidak terkejut gitu. Kenapa tidak terkejut? Kalau dia sudah bersama dengan Tuhannya kok, dengan kesabarannya itu. Makanya sabar itu ya ranahnya adalah hati gitu. Artinya sama kan seperti yang pernah Kang Bana jelaskan kan, ketika kita berproses kan kadang kan ada salah pemikiran atau salah paham kan. Kita proses, kita melakukan usaha, berdoa, terus terakhirnya kita tawakal. Tapi yang dijelaskan Kang Bana kan kita berusaha dan berdoa dan dibarengi, dan di situ harus tawakal gitu. Artinya sabar begitu juga dong. Ya kalau bahasanya sabar dengan tawakal itu pembahasan yang berbeda. Ada sabar, ada tawakal. Tawakal itu kan lebih kepada berpasrah diri. Nah, mungkin nanti session yang berikutnya mungkin kita akan bisa membahas tentang tawakal itu sendiri. Nah, tadi itu kan kita ini sudah disuguhkan dengan macam-macam wajah sabar itu apa aja. Ya, sabru alal musibah, sabru alal ni'am, sabru alal ta'ah, sabru alal maksiyah gitu ya. Nah, 4 wajah ini paling tidak itu bisa menjadi sebuah pembelajaran buat kita ketika menghadapi itu semua gitu. Karena yang 4 ini itu betul-betul dengan sebuah kesabaran, Kalau nggak ada modal kesabaran, rusak semua itu. Itu yang 4 tadi itu rusak semua. Kita bisa menjadi liar karena tidak punya sabar. Makanya kalau ranah tawakal sih ya pasrahan. Kita melakukan apapun ya kita pasrah. Kita tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan, serah kepada Allah. Nah, secara umum begitulah tawakal. Ya, kalau sabar itu yang 4 wajah tadi semua ya. Jadi yang 4 macam tadi fondasinya sabar. Lalu ini ada kalimat yang menarik dari Sayyidina Ali ya.
sabar adalah kendaraan yang takkan tergelincir, sedangkan qanaah adalah pedang tajam yang takkan tidak mempan. Penjelasan dari kalimat Sayyidina Ali gimana itu maksudnya? Ya memang ini kan Sayyidina Ali ketika menyampaikan itu beliau betul-betul sudah menerapkannya, bagaimana sabar sesungguhnya itu, bahwa ketika orang betul-betul bisa menerapkan sabar, dia selamat. Kita bayangkan tadi 4 macam tadi ya, 4 wajah tadi, itu ketika kita betul-betul semuanya dengan kesabaran, ya lulus. Ketika lulus ya selamat. Nah, kalau misalkan mau digambarkan, ya kita ini sedang mengarungi lautan. Di lautan itu kan banyak sekali goncangan-goncangan itu, dari angin, dari ombak, segala macam lah. Nah, kalau misalkan kita berpegang teguh dengan kesabaran tadi, ya ombak itu biasa, angin itu biasa. Toh ombak juga makhluk, angin juga makhluk. Nah, kesadaran akan bahwa semua itu adalah ya Allah juga, itu yang akan membuat orang akhirnya bisa selamat. Nah, kalau qanaah itu lebih kepada positioning kita, kemudian meredam batiniah kita, betul-betul menerima ini darimu ya Allah, gitu kan. Maka ini bisa menjadi senjata yang paling mujarab, karena rusaknya orang itu karena bergemuruh, karena bergejolak batinnya. Apa yang dalam keinginannya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang Allah berikan. Itu yang sering bergejolak. Kita menginginkan apa, ternyata Allah tidak memberikannya. Kita tidak menginginkan, malah Allah memberikannya. Kemudian kita tidak bisa berdamai di sana. Artinya tidak ada qanaah di sana kan gitu. Maka ketika sudah sabar, ketika sudah qanaah, sudah kokoh banget itu manusia itu. Nah, karena semacam ini sebetulnya bagaimana kemudian kita memiliki hati yang selalu memandang bahwa segala fenomena yang muncul di dalam diri kita ini ya Allah. Nah, sabar dalam tanda kutip ya, sabar dalam tanda kutip yang dimaksud adalah versi-versi sufistik. Karena sabar orang awam, sabar orang yang khusus itu berbeda. Sabar orang yang awam mungkin ya hanya sebatas menerima sudah cukup lah. Tapi kalau sufistik itu sampai kepada ranah di mana dia sampai membersamai Tuhan atau Tuhan membersamainya tidak. Ranahnya sampai ke sana. Maka sabar dan qanaah itu menjadi hal yang sangat urgent sekali yang harus ada pada batin kita. Karena yang namanya manusia itu banyak kotor, bisikan-bisikan yang muncul di dalam dirinya itu. Nah itu kan kita harus jeli sehingga bisa qanaah itu. Ada namanya khotaratul ilahiyah, khotaratul malakutiyah, ada khotaratul khotaratul nafsiyah, ada khotaratul syaitan. Bisikan muncul itu kalau enggak dari Allah, dari malaikat, dari nafsu kita, apa dari setan kita, setan yang ada pada kita. Nah, kalau dari Allah, dari malaikat, ya itu intuisi. Ya kita ambil itu anugerah yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada seseorang. Tapi kalau misalkan itu nafsumu atau itu dari setan, ya kita harus betul-betul mempersiapkan diri untuk melawannya. Maka gampangnya begini, setiap ada kondisi batin ya, bisikan-bisikan apapun, ya tanyakan saja ini dari mana. Itu sebetulnya bisa dirasakan. Oh ini darimu ya Allah. Oh ini dari malaikat. Oh ini dari nafsuku. Oh ini ternyata dari setan. Itu kan bisa. Kita membedakan itu semua itu bisa. Makanya orang-orang khusus, orang-orang sufi, dia hanya mau ketika bisikannya dari Allah, dari malaikat saja. Dari nafsunya nggak mau,
dari setan, tidak mau. Karena dua ini musuh, ya nafsu musuhnya manusia, setan juga musuhnya manusia. Masa mau diambil? Nggak mau lah. Maka dengan kesabaran dan qanaah itu menjadi kokoh akhirnya. Dia kokoh batiniahnya, tetap tawajuh kepada Allah, tetap memandang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya sangat menarik ya. Ada pertanyaan yang dari sahabat Carbanagari atas nama Restu Nabila. Pertanyaannya, bagaimana mengelola kesabaran kita jika diposisikan dalam keadaan yang kadang-kadang terhimpit di kehidupan kita, sehingga kita tidak menyalahkan manusia lain, bahkan Tuhan. Nah itu, ya itu, sebetulnya sudah dibahas gitu ya. Sebetulnya sudah dibahas. Kondisi di mana kemudian dia akhirnya tidak menerima. Itu awalnya kan tidak menerima dulu. Tidak menerima itu akhirnya mencari kesalahan. Dia nggak mau menyalahkan dirinya, tetapi menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan. Padahal kalau ketika menyalahkan, aslinya yang salah dirinya sendiri. Kok bisa-bisanya menyalahkan, apalagi menyalahkan Tuhan. Itu sudah suuzon, dan Tuhan sangat benci sekali ketika disuuzon ya. Kalau menyalahkan orang, gimana? Kalau yang terjadi memang ada orang yang salah, ya beda. Kalau ada orang yang salah, bagaimana kita menyikapinya, itu beda. Dengan misalkan seharusnya tidak disalahkan, lalu kemudian dia menyalahkan orang, padahal tidak ada kaitannya dengan batiniahnya dia itu gitu. Nah ini kan jadi problem besar. Makanya yang harus jeli itu ya di situ. Bagaimana kemudian kita memandang problem-problem yang muncul di dalam diri kita ini dengan sehat, ya, sehingga tidak gampang menyalahkan, tidak gampang kemudian mengambil konklusi yang akhirnya nanti salah gitu. Makanya problem apapun itu ya, kalau ranah kesufian itu sampai dinikmati, jadi sabar itu sampai menemukan kenikmatannya ya. Kalau belum menemukan kenikmatannya masih merasa tersiksa, masih merasa tertekan, masih merasa bagaimana itu, wah ya masih belum sabar itu aslinya. Nggak masih belum menemukan kebahagiaan. Jadi sabar itu harusnya bahagia gitu. Batal berarti ya, makanya kalau ada orang yang ngomong kita sabar apa maning, kurang sabar apa maning. Ya batal tidak batal sih entahlah, artinya memang harus dikoreksi saja bahasa batiniah yang seringkali muncul di dalam diri kita itu. Jadi puncak menjalani kesabaran itu adalah keindahan atau kebahagiaan. Nah ini kan memang butuh proses sampai kepada ranah kemudian bahagia. Dia punya duit, besok makan harus pakai makan apa, dia dalam logika tetap berjalan, aktualisasi tetap jalannya, dalam kondisi batiniah dia tetap asik dengan Tuhan. Itu kan sampai menikmati betul itu, sampai istilahnya ya, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Itu sabar sampai begitu kan susah gitu teman-teman. Baik, jadi ada pertanyaan lagi nih kan dari Nasir Al-Banarji. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, sampai kapan kita harus bersabar? Karena sabar itu ringan di lisan tapi sulit praktikkan. Satu dulu kan kita jawab. Sampai kapan kita harus bersabar? Karena sabar itu kan ringan di lisan tapi dipraktikkannya sulit. Sabar ada batasnya enggak gitu? Oh gitu ya, gimana ya, jadi ya kadang itu bahasa yang muncul itu kadang-kadang itu ada tendensius juga. Iya betul. Ada tendensius yang entah apa yang sedang dipikirkan saya nggak paham, tapi yang jelas orang kadang-kadang mengkambing hitamkan persoalan, mengkambing hitamkan seseorang, mengkambing hitamkan sampai akhirnya begitu bahasa muncul. Sampai kapan kita bersabar? Loh,
sudah begitu akhirnya nanti muncul ada ukuran, Ya. ngukur ada batasnya nggak sih? Gitu. Sabar ada batasnya nggak sih? Kok bahasa itu kan nggak logis menurut saya. Kenapa? Karena segala sesuatu itu harus dengan kesabaran kok. Bukankah tadi sudah disampaikan? Ketaatan harus sabar, musibah harus sabar. Nah, dari 4 wajah tadi misalkan, mana sih yang tidak termasuk di situ? Kan ada semua di situ. Berarti kan ya, dalam setiap kondisi kita itu ya sabar terus. Sabar ini harus ngintil terus. Kalau berbicara ada batasnya atau tidak, ya persoalannya karena yang ukur. Persoalannya karena ukur. Padahal ukurannya itu ya bagaimana kemudian kita menyikapi kondisi batiniah yang sedang terjadi pada diri kita agar tetap tabah, agar tetap kokoh, agar tetap bisa menahan diri dengan antara diri kita dengan Tuhan kita. Gitu. Kalau yang pertanyaan tadi memang sering muncul dalam pembahasan sabar itu ada batasnya tidak, sabar itu. Nah menurut saya pertanyaan yang seperti itu masih kurang logis. Itu Andanu. Tapi nyambung dengan pertanyaan tadi kan, kita kan manusia yang mempunyai segala keterbatasan. Ya. Jadi bagaimana sabarnya tuh dengan keterbatasan kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan ini? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya plek Allah ketika memberikan kepada kita itu kuat. Artinya batasannya itu pasti kuat ketika Allah memberikan. Sudah ukuran Allah lah ya. Ini sudah ukuran Allah. Ketika sudah ukuran Allah, Anda yakin atau tidak? Betul. Persoalan muncul itu karena Anda tidak yakin bahwa itu sudah diukur sama Tuhan. Lalu Anda mempertanyakan ukuran Anda. Iya kan? Mempertanyakan ukuran Anda. Ini kita mampu atau tidak? Ini jalani saja, itu mampu. Ya kan? Jalani saja. Karena ketika sudah di hadapan kita itu ya sudah pasti Allah sudah mengukur itu. Artinya analoginya seperti orang sekolah aja kan ya. Kelas 3 dikasih soal ujian kelas 3. Tapi ya nggak mungkin dikasih persoalan perkuliahan kan nggak mungkin. Betul. Kalau kita ngomongin sabar ya, kayaknya ini tuh bukan saya mengklasifikasikan kelas ekonominya. Kalau sabar tuh kayaknya lebih cenderung dekat dengan orang yang tidak mampu tuh. Sabar itu kayaknya kenyangnya orang-orang yang menengah ke bawah. Bicara sabar kan tadi dijelaskan di awal sabar atas nikmat. Nah, untuk sabarnya orang-orang yang mampu atau kaya tuh kan kayaknya orang kaya tuh lebih enjoy dalam menjalani ujiannya gitu karena banyak hartanya gitu. Ya karena Anda memandang itu Nah, dengan itu. nafsu umum. Cara pandang manusianya aja kan. Cara pandang manusianya. Padahal kalau berpikir jernih, ketika Allah menganugerahkan banyak sekali rezeki misalnya, itu kan di mana kemudian kita bertambah tanggung jawab, bertambah juga kewajiban, dan itu nanti akan dipertanyakan juga bagaimana kewajiban, bagaimana tanggung jawab terhadap apa yang sudah aku berikan kepada Anda. Begitu. Itu kan ngeri padahal. Ketika diberikan tanggung jawab itu kan ngeri. Gede loh. Mulai orang yang bermiliar-miliar apa, untuk apa itu uang dariku itu? Itu uang dariku itu. Untuk apa kan? Oh, jangan-jangan di tetangga sebelahmu nggak makan, kamu nggak kasih. Kalau misalkan pilih-pilih kan, itu kan nggak muslim Tuhan. Misal tetangganya nggak muslim kelaparan, tidak nggak kasih makan. Oh, kata Tuhan, aku memberikan segala sesuatu itu tidak melihat agama. Kalau aku melihat ya semua yang tidak menyembahku tidak dikasih makan semua, mati semua juga bisa. Tapi kan dari gitu. Tapi ada hubungan di mana kemudian sisi manusia dengan manusianya dijalankan atau tidak, gitu. Nah, makanya itu sebetulnya sudah semakin jelas ya, sudah semakin jelas bagaimana kemudian positioning sabar ini dalam urusan peningkatan spiritualitas kita. Karena makom sabar itu diantara
makomat juga, artinya tangga, stasiun juga, dalam rangka untuk mengokohkan dirinya nanti sampai kepada bersama dengan Tuhannya, gitu. Jadi ya memang itu ketika bisa kok sabarnya pas sekali apa yang Allah inginkan, dia senyum terus itu, bahagia terus, dan itu ringan semua, nggak ada yang berat, itu nggak ada, ringan semua, enak semua. Makanya kayak ya orang-orang khusus lah, orang-orang wali itu ya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada ketakutan, tidak ada kekecewaan, tidak ada apa, nggak ada sama sekali, sama semua rasanya sama. Ketika nggak punya ya bersamamu ya Allah, ketika punya ya bersamamu ya Allah, kan gitu. Jadi ya bagaimana kemudian kita mau bersikap terhadap apa yang Allah berikan terhadap diri kita sesungguhnya. Gimana? Ya seperti yang tadi dijelaskan Kang Bana, artinya kan setiap kita mendapatkan kenikmatan, musibah ataupun perintah dari Allah kan fondasinya atau bekal yang harus kita punya kan adalah sabar itu sendiri, Kang Bana. Jadi ya penting sekali bahwa di setiap diri manusia itu mempunyai atau dibekali rasa sabar atau sifat sabar itu. Begitu Kang Dani. Gimana kawan? Apa mau lanjut kita ngobrol tentang sabar? Ya ada masalah lagi enggak, maksudnya apa yang bisa kita bahas lagi, ada enggak? Kalau misalkan tidak sama perlu ada pembahasan, ayo kita bahas. Kalau misalkan ternyata Kang Dani sudah merasa cukup, karena sudah cukup, bukan. Saya sih santai aja. Ya artinya dalam urusan sabar itu aslinya ya nggak bakalan selesai. Betul. Baik, kayaknya sudah sedikit ya Kang Ramai ada gambaran tentang sabar. Oh sedikit, nggak banyak ya. Begitu cukup lah. Ya maksudnya untuk kita Malah kalau banyak ya. Banyak yang dari ada gambaran lah tentang sabar itu, gambaran gitu ya. untuk kita menjalani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi banyak apa sedikit? Ya sedikit, Masih sedikit. Ya? nanti dibahas mungkin di lain waktu. Langsung closing statement aja. Oke, sahabat-sahabat Cahaya Caruban Nagari, tadi sudah banyak sebetulnya yang sudah disampaikan tentang sabar itu sendiri. Jadi pada intinya adalah mau tidak kita menjalani kesabaran itu, mau tidak kita kemudian istiqomah dalam kesabaran kita itu sendiri, dan mau tidak ketika kita dalam kondisi apapun mengkaitkan segala sesuatunya adalah minallah, ilallah, lillah, ma'allah, lillah. Ya bahwa segala sesuatu itu ya harus kita pahami dari Allah, untuk Allah, karena Allah, dengan kekuasaan Allah, sampai kemudian pada puncaknya adalah ma'allah, bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari sisi sabar itu sendiri, maka kita betul-betul akan menemukan bahwa kita bersama dengan Allah. Karena Allah janji, karena Allah yang menyampaikan, innallaha ma'as-sabirin, sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi ketika Anda mengaku bahwa diri Anda sabar, sungguh-sungguh sudah bersama dengan Allah atau bukan? Kalau sudah bersama dengan Allah, berarti itulah sabar yang secara hakiki. Iya, jadi yang saya dapatkan dari obrolan malam hari ini adalah redam nafsumu, bekali dirimu dengan kesabaran, maka ketenangan jiwa yang akan kamu dapatkan. Begitu Bang. Jadi pada malam hari ini kita telah membahas tentang sabar. Sabar itu ada 5 huruf, S-A-B-A-R, sabar, 5 huruf. Tapi kalau kita menjalankan atau melaksanakannya masih sangat sulit.
Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi 3. Jadi tadi Kang Bana sudah menjelaskan juga bahwasanya sabar itu salah satu makomat. Kalau kita ingat pertemuan yang kemarin yang lalu-lalu, bahwasanya Kang Bana telah menjelaskan bahwasanya ketika diciptakannya syahwat harus beberapa kali dimasukkan dulu ke neraka, baru si syahwat itu mengatakan tujuannya apa, siapa yang menciptakan. Jadi pada pertemuan kali ini kita harus bisa mengendalikan syahwat kita agar kita bisa sabar. Sabar itu kontinuitas, berkelanjutan terus agar kita mencapai ma'rifat kepada Allah atau bertemu dengan Allah. Saya akhiri. Allahumma fiqhil qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.